Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusolli wa nusallim ala rasulil karim. Sedulur, ketemu lagi dengan Berkah Family Official, channel yang isinya jalan-jalan, artinya ya video jalan-jalan, explore, kadang ya di kampung, kadang ya di tempat wisata. Semoga sedulur semua diberikan kesehatan, kemurahan rezeki, dimudahkan segala urusan serta usahanya dilancarkan, dan semoga diberi keberkahan dalam rezeki, dalam kehidupan. Semoga kita semua mendapat afiah dunia wal akhirah. Sedulur, kali ini kita explore jalan ya, dari Tandun menuju ke Desa Kumain. Kemarin kita explore ketika setelah hujan ya, setelah hujan yang ke ini Dusun Dagang Sepakat. Nah, kita sudah masuk Dusun Dagang Sepakat. Kali ini kita explore, sudah lama nggak hujan, kemudian yang lubang-lubang itu ditimbun dengan tanah merah, tanah liat, tanah lempung. Jadi ya setidaknya untuk meratakan lubang-lubang itulah dalam jangka waktu sementara, karena kalau lama-lama ya namanya tanah kena hujan panas ya lama ya lubang, tapi setidaknya ketika itu bisa memudahkan melancarkan kendaraan, terutama mobil itu, mobil membawa buah sawit, truk ya. Jadi kita jalan menuju ke di Dusun Dagang Sepakat ya, Desa Tandun, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau. Jadi kita jalan-jalan lagi. Ini saya jalan ini sekitar jam 12 kurang ya, karena ini belum waktu zuhur. Jadi saya rencananya mau zuhur di sana aja, di Desa Kumain saja, karena mau nunggu juga lama. Kalau saya jalan ke kita tampaknya terkejar, artinya bisa pas zuhur pas di sana. Jadi kita jalan ini menggunakan ya ada panduannya, jadi ada arahnya, kita tahu jalannya. Jangan sampai kita jalan nggak ada panduannya, nggak tahu arahnya, nggak tahu mana yang mau dituju, lewat mana jalan yang kita lalui, harus tahu. Sebagaimana hidup kita ini dalam Islam, panduannya itu agama yang tertuang, yang ada dalam Al-Quran. Jadi kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, serta dibimbing, minta bimbingan para ulama, para orang-orang alim, supaya hidup kita bahagia dunia dan akhirat, berkah. Jadi panduan kita, tuntunan kita ini ada dalam Al-Quran. Jadi apa-apa yang inti agama, artinya apa yang disampaikan, yang maksudnya wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril sampaikan kepada Rasulullah, kemudian kita amalkan. Jadi pentingnya panduan ini, Al-Quran ini penting. Pernah itu suatu ketika Kanjeng Nabi itu Rasulullah SAW keluar dari rumah itu, dia ke masjid. Ada sahabat situ di sofa, ada di sofa. Kemudian baginda Rasulullah ini menyampaikan kepada para sahabat, lebih kurang begini: siapa di antara kalian
yang suka setiap pagi pergi ke pasar, kemudian pulang membawa 2 ekor unta betina yang berpunuk besar, yang didapatkan tanpa berbuat dosa, tanpa melakukan dosa, nggak melakukan dosa, dan memutuskan persaudaraan. Jadi tidak melakukan dosa dan tidak melakukan persaudaraan. Kemudian para sahabat menjawab, ya Rasulullah, tentu di setiap kami ya seneng, suka dengan hal itu. Kemudian Rasulullah ngendiko lagi, mengapa tidak ada di antara kalian yang pergi ke masjid, maksudnya masuk dalam masjid, mengajar atau membaca 2 ayat Al-Quran, padahal itu lebih baik daripada mendapat 2 ekor unta betina. 3 ayat lebih baik daripada 3 ekor unta betina. 4 ayat lebih baik daripada 4 ekor unta betina. Dan sebelah ayat ya lebih baik daripada jumlah unta betina itu. Jadi Kanjeng Nabi menyampaikan seperti itu. Nah ini pelajaran. Jadi membaca ayat Al-Quran itu lebih baik daripada mendapatkan unta betina. Unta betina bagi orang Arab itu hewannya paling berharga. Unta berharga, apalagi unta betina, apalagi yang berpunuk besar. Oh, itu harta yang sangat berharga. Kalau kita apa ya? Kalau kita ya mungkin ya piaraan apa ya? Pokoknya mungkin ada yang kuda, ada yang sapi, ada yang kambing ya, itu pokoknya sangat berharga. Jadi Kanjeng Nabi itu menyupai mereka di Masjid Nabawi, ada di Sufah atau Sufah itu seperti teras lah, emperan masjid. Jadi biasanya untuk mereka itikaf, para sahabat ini Al-Sufah itu yang nggak punya rumah, di situ ya, mereka kebanyakan sahabat-sahabat miskin, kebanyakan mereka di situ berdiam di Sufah itu. Kadang jumlahnya beda-beda, kadang ada 60, 50, kadang sampai 100, kadang lebih ini. Sahabat itu ya jumlahnya lumayan ketika di Sufah itu, dan mereka memang tidak punya pekerjaan tetap, kadang kerja kadang enggak. Kalau kita mocok-mocok lah, mereka tinggal di situ dan nggak punya rumah. Jadi mendapatkan unta itu dengan tanpa dosa, tanpa memutus tali silaturahmi. Karena kan ada kita mendapatkan sesuatu, kadang melakukan dosa mungkin dengan merampok, memeras, mencuri, atau mungkin menipu. Jadi ini disampaikan, jadi mendapatkan unta betina yang berpunyai tanpa melakukan dosa. Ini perlu disampaikan, perlu digarisbawahi, karena ya itu tadi, karena ada orang atau ada yang mendapatkan dari situ. Jadi disampaikan supaya bersih, artinya bersih, mendapat keuntungan besar untuk mendapat unta seperti itu dengan tanpa melakukan dosa. Tapi di sini Rasul sampaikan bahwa membaca 1 ayat atau 2 ayat, disampaikan 2 ayat lebih baik daripada mendapatkan 2 ekor unta betina yang berpunuk besar. Begitu pentingnya membaca Al-Quran. Jadi mendapatkan tanpa dosa, itu mendapatkan unta betina tanpa dosa. Jadi disampaikan ini bahwa membaca Al-Quran itu lebih tinggi nilainya daripada itu. Jadi semua orang tentu senang memperolehnya, kata sahabat kan. Jadi semua orang yang senang mendapatkan unta itu, apalagi tanpa susah payah, dengan mudah, tanpa dosa, wah senang banget. Ya kita ya senang, cuma kita nggak mempertimbangkan aspek tanpa dosanya. Tapi kalau sahabat kan memang
mengedepankan nilai-nilai agama. Jadi yang perlu ditekankan itu tanpa melakukan dosanya, jadi kemudian mendapatkan unta betina itu. Tapi Rasulullah menyampaikan bahwa mempelajari beberapa ayat Al-Quran, membaca beberapa ayat Al-Quran itu lebih utama daripada mendapatkan semua itu, unta-unta itu. Karena ya kita tahu bahwa seberapapun banyaknya unta atau kan 1, 2 ekor, 3 ekor, bahkan seluruh kekayaan yang udah benua, pokoknya seluruh kekayaan di dunia ini, semua itu pasti akan kita tinggalkan. Kalau nggak hari ini, besok, mungkin besoknya, besok terus. Kalau nggak kita meninggalkan hal itu, mungkin harta itu akan meninggalkan kita. Namun mempelajari beberapa ayat Al-Quran itu bersifat kekal, akan bermanfaat selama-lamanya. Jadi kita bisa berpikir, tentu kita akan memilih mendapatkan sesuatu yang selama-lamanya daripada yang sementara. Tentu ini pertimbangannya. Jadi sementara dan selama-lamanya. Orang akan senang diberi uang Rp10.000 daripada dititipin uang Rp100.000. Karena 10.000 kita dapat manfaatnya, bisa beli untuk ini dan itu. Tapi kalau dititipin walaupun 1 juta, tapi kita nggak boleh mau dititipin, nggak boleh, bukan hak kita nggak bisa mendapatkan manfaat darinya. Jadi walaupun kecil amalan itu, tapi bersifat selama-lamanya, itu lebih baik daripada yang besar tapi cuma sementara saja. Inilah. Jadi intinya ini mengingatkan kita akan perbandingan sesuatu yang fana dengan sesuatu yang abadi. Inilah pentingnya. Ketika seorang kita itu diam atau bergerak, hendaknya maunya kita berpikir, apakah kita ini sedang berbuat sesuatu yang hasilnya sementara atau sia-sia, atau hasilnya kekal abadi dan bermanfaat selama-lamanya. Tentunya betapa ruginya kita waktu-waktu yang nanti hanya akan menjadi musibah yang abadi. Musibah abadi itu di akhirat nanti. Nah, kita jangan sampai demikian. Jangan sampai kita ini melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat, bahkan akan merugikan kita di akhirat kelak nanti. Jadi disampaikan itu tadi, berapa jumlah ayat itu lebih baik daripada jumlah unta yang sama itu. Jadi ya sedulur, ketika ya kita berjalan, kita melakukan sesuatu, hendaknya kita pikirkan, kita pertimbangkan sesuatu itu bermanfaat atau tidak. Jangan hanya kita pertimbangkan manfaat sesaat saja ketika itu, wah yang penting saya punya dapat sedikit banyak, tapi tidak memikirkan ke depannya. Jadi kalau bisa kita melakukan sesuatu, kita bermanfaat hari ini, bermanfaat juga seterusnya selama-lamanya. Yang utama yaitu amal-amal agama. Yaitu disampaikan tadi bahwa membaca Al-Quran itu, mempelajari Al-Quran itu bermanfaat sampai akhirat kelak. Dan itu satu ayat lebih baik daripada unta betina yang berpenuh besar.
kalau dirupiahkan sekarang, unta itu harganya mungkin ya puluhan juta atau mungkin ratusan juta. Bisa kita tanya mungkin saudara-saudara kita atau teman-teman kita yang pernah umroh atau haji ke sana, bisa tanya berapa harga unta itu. Itu kalau untuk kantor kita yang mahal, hewan ternak yang mahal, lebih mahal dari sapi, lebih mahal dari kuda, lebih mahal dari kambing, apalagi kambing kecil. Nah, ini lebih mahal. Jadi itu gambaran Kanjeng Nabi mengibaratkan seperti itu. Jadi satu ayat itu lebih baik daripada satu unta betina yang berbulu besar. 2 ayat seterusnya. Nah, sedulur, demikian ya. Ini sudah sampai di Desa Kumain. Ya ini ya nanti lalu sudah sampai ke masjidnya. Ya kita singgah di sini. Nanti kita lanjutkan perjalanan. Dan bisa sampai karena pas juga waktu zuhur. Ya kebetulan ya numpang di sini sementara sholat di sini. Nah, tapi masih sepi sepertinya. Ini bentar lagi azan nih. Jadi pas ya memang perkiraan saya pas sampai sini pas azan. Saya lihat jamnya itu juga sudah waktunya ini. Demikian sedulur, semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Salam sehat dan sukses serta barokah selalu. Demikian kita sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.